Kembali lagi di ibadah Eagle Kids Online Service bersama Kak Yuli, Kak Valeri, Kak Shirley, dan Kak Heni. Teman-teman, hari ini kita jadi bunga yang sangat cantik. Iya Kak, wah bunganya warna-warni loh. Ada warna pink, green, yellow, and blue. Wah, sudah gak sabar untuk ikutan ibadah hari ini. Memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama adik-adik di rumah. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami hari ini boleh beribadah. Kami boleh duduk dengan baik, kami boleh memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan pada hari ini firman Tuhan akan masuk ke dalam hati kami. Dan kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh udah gak sabar untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Udah, sekarang ayo kita main game. Main game apa, Kak? Kak Yuli sudah buatkan sebuah cerita. Jadi kita bukan cuma mendengarkan cerita, tapi kita bermain bersama-sama. Wah, gimana Kak cara mainnya? Nah, nanti waktu Kak Yuli cerita, kalau kalian dengar kata rumput, langsung semuanya angkat tangan, terus digoyang-goyang. Lalu kalau ada kata matahari, tangannya dua di dahi. Nah, ada lagi kalau ada kata batu, langsung semuanya jongkok. Kemudian kalau kakak bilang freeze, langsung semuanya diam. Nggak boleh gerak, nggak bersuara juga. Kemudian yang terakhir ada kata puji Tuhan. Kalau kakak bilang puji Tuhan, langsung semuanya bersorak haleluya. Kakak ulangin ya. Kalau ada kata rumput, semuanya angkat tangan dan goyang-goyang. Kalau ada kata matahari, tangan dua taruh depannya dahi. Kalau ada kata batu, langsung jongkok. Kemudian freeze, langsung jadi patung, gak bergerak, gak bersuara. Dan kalau ada kata puji Tuhan, semuanya bersorak haleluya. Are you ready? Oke, kakak mulai bercerita ya. Pada suatu pagi yang cerah, matahari bersinar dengan terangnya. Matahari? Kalau matahari? Oke. Kak Yuli mau berjalan-jalan di padang rumput. Rumput, rumput, rumput yang hijau. Wah, indah sekali pemandangannya. Kak Yuli langsung berlari-lari mengelilingi padang rumput. Freeze. Coba dilihat. Wah, kalau freeze semuanya diam. Oke, boleh gerak lagi. Tapi waktu berlari, Kak Yuli nggak lihat kalau ada batu. Batu, batu. Dan kakak terjatuh. Untung rumputnya, rumputnya tebal. Sehingga kakak tidak terluka. Setelah bangun, kakak jalan saja, nggak berlari lagi. Jadi bisa lihat kalau ada batu, kalau ada batu, dan kakak tidak jatuh lagi. Kak Yuli berjalan sambil memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Haleluya. Karena keindahan ciptaan Tuhan, ada matahari. Matahari, ada batu. Kemudian ada rumput. Freeze.
Oke, goyang-goyang lagi. Semua ciptaannya memuji Tuhan. Haleluya! Mana suara adik-adik di rumah? Semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya! Let's praise Jesus. There is nothing impossible for God. Amen. Can I hear you sing louder? 1, 2, 3, go. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Let's jump. Come on, jump higher. I'm not gonna leave. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Jump, 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 jump. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Jump, 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 jump. Can I see you jump higher? Everybody jump. And sing I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Everybody raise your hands. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Say what? Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by Are you ready? Nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Say I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Give a big hand to Jesus. Semuanya bertepuk tangan sama-sama ya. Kita percaya Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan selamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sama-sama. Tuhan Yesus
Semuanya siap-siap? Kalau kita bilang Tuhan Yesus baik buat aku, Tuhan Yesus baik buat kamu, dulu, sekarang, dan selamanya. Bisa ikuti gerakannya ya. 1, 2, 3, go! Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Lagi-lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Siap-siap. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Lagi katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama. Tuhan Yesus baik. Wah, hari ini hari yang sangat cerah. Coba lihat sekeliling kita, pemandangannya sangat bagus teman-teman. Tapi ini terlalu panas. Sinar mataharinya membuat kulitku terbakar dan layu. Tapi matahari bagus untuk kita supaya kita bisa memasak makanan kita sendiri. Mataharinya panas sekali. Membuatku malas membuka mata. Kalau kamu memang malas ya lo, maunya tidur mulu. Aku nggak mau terkena sinar matahari. Aku pindah tempat aja ya. Bye. Tapi kita tidak akan bertumbuh kalau kita berpindah-pindah tempat. Lihat teman-teman, Pak Tani akan datang, akan menyiram kita dengan air yang segar. Yeay, waktu yang kutunggu-tunggu. Aku akan merasa segar kembali. Pak Tani mau datang. Aduh, disiram. Aku males kalau badanku basah. Aku sembunyi ah. Hai teman-teman, aku kembali lagi ke sini. Hai Pink, bagaimana keadaanmu? Aku bosan di sana. Jadi aku kembali lagi ke sini. Wah Pink, kamu kelihatan pucat banget. Kamu lagi sakit ya? Enggak kok, aku nggak sakit. Cuma aku merasa tubuhku lemah. Yelo, kamu kenapa bunganya layu seperti itu? Hai Pink, aku juga nggak ngerti kenapa bungaku layu dan tubuhku lemas seperti ini. Itu semua karena kamu tidak mau disiram dengan air yang segar setiap hari, Yellow. Sehingga kamu jadi layu. Oh, gitu ya. Nah, kamu Pink, bunga kamu juga semakin kecil dan layu loh. Benarkah? Benar juga ya. Itu pasti karena kamu berpindah-pindah, makanya akarmu mudah tercabut dan tidak kuat. Nah, adik-adik di rumah sama juga dengan seperti kita. Kalau kita mau bertumbuh secara iman dan kerohanian,
kita harus tertanam dalam sebuah gereja dan juga setia mengikuti ibadah. Pastinya ibadah Eagle Kids ya adik-adik. Nah, setiap hari juga kita harus baca firman Tuhan dan juga berdoa supaya apa? Supaya kita semakin kuat dan juga kita semakin mencintai Tuhan, semakin mengetahui dan mengenal Tuhan dan juga melayani Tuhan. I grow up knowing, serving, and loving you. Ikutin kakak-kakak di sini ya semuanya dari rumah. I grow up knowing, serving, and loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all.
Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. Grow up loving you. One more time with the hands up in the heaven. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. Yes, amen. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. We want to grow, Lord, deeper. We want to grow deeper in you each and every day. Lead us. Now, we want to hear your voice. Let us be quiet and know your heart. In the name of Jesus we pray. Amen. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak akan ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk siapkan hati ya. Kalian boleh tutup mata, boleh lipat tangannya. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bisa beribadah, kami bisa memuji Tuhan. Dan sekarang saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan dengan sebaik-baiknya dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Senang sekali kakak bisa menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kalian. Kakak percaya hadirat Tuhan juga bersama dengan kalian. Nah, kakak jadi ingat nih, dulu waktu kakak kecil, kakak memakai baju yang kecil juga. Tapi waktu sekarang ini, kalau kakak pakai baju yang kecil, bisa nggak ya? Tentu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena badan kakak bertumbuh. Semakin besar, semakin dewasa, semakin besar. Nah, setiap manusia itu juga bertumbuh. Bukan saja badannya loh adik-adik, ternyata rohani kita itu juga bertumbuh. Gimana ya caranya rohani kita itu bertumbuh? Rohani kita bertumbuh kalau kita beribadah kepada Tuhan. Kenapa beribadah? Karena dengan ibadah kita semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Adik-adik tentu mau ya, kita mau bertumbuh bersama-sama untuk semakin mengenal Tuhan. Seperti kisah bangsa Israel ini. Waktu bangsa Israel bebas dari Mesir, sudah keluar dari Mesir, Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk bangsa Israel membangun kemah suci. Kemah suci itu apa? Kemah suci itu adalah tempat bangsa Israel mempersembahkan korban. Tempat bangsa Israel untuk beribadah. Nah, setelah Musa mengumumkan bahwa Tuhan telah memerintahkan untuk membangun kemah suci, segera bangsa Israel, wah, ini kesempatannya. Bangsa Israel mengumpulkan harta mereka, mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan.
Mereka turut andil dalam pembangunan. Bukan itu saja adik-adik. Mereka ada yang punya kekayaan. Misalnya nih ya, zaman dahulu emas. Mereka bawa emasnya untuk dipersembahkan. Ada yang mungkin punya kayu. Nih, wow, mereka bawa kayunya untuk dipersembahkan. Bahkan ada juga orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli dalam pembangunan, mereka mempersembahkan talentanya untuk ikut membangun kemah suci. Setiap hari orang Israel ini bergiliran memberikan persembahan kepada Musa. Sampai-sampai Musa bilang, stop, ini sudah berlebihan persembahannya. Ayo saatnya kita membangun. Jadi sampai dibilang stop sama Musa. Lalu kemah suci mulai dibangun, orang-orang ahli mulai mengerjakan bagiannya, membangun kemahnya, mejanya, apapun itu. Dan sampai akhirnya kemah suci terbangun dengan sangat baik. Musa sudah melakukan bagiannya, bangsa Israel juga sudah mempersembahkan yang terbaik. Adik-adik, ternyata mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan itu tidak selalu tentang uang. Kita dapat memberikan persembahan yang terbaik karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan. Karena juga Tuhan yang layak, karena juga kita itu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bangsa Israel mencintai Tuhan dan mencintai rumah Tuhan sehingga mau mempersembahkan yang terbaik. Hari ini kita pun juga mau mempersembahkan yang terbaik. Dengan apa? Dengan kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Beribadah sungguh-sungguh artinya setiap kita mengikuti ibadah dari awal sampai selesai dengan baik. Dan juga gak ganti-ganti channel adik-adik sewaktu beribadah di rumah. Serta waktu beribadah kita juga gak sambil bermain-main. Nah, itu yang dikatakan beribadah dengan sungguh-sungguh. Selain beribadah sungguh-sungguh dan ke gereja dengan sungguh-sungguh, apalagi kira-kira yang membuat kerohaniannya kita bertumbuh? Yang pertama, kita bisa bertumbuh melalui baca Alkitab. Kita bisa bertumbuh melalui apa? Baca Alkitab setiap hari. Coba adik-adik bayangkan, kalau misalnya tubuhnya kita gak dikasih makan setiap hari, kira-kira apa yang akan terjadi dengan tubuh kita? Pasti tubuh kita akan lemas, gak kuat, gak bisa konsentrasi waktu belajar, dan pasti tidak bisa bertumbuh. Tidak bisa bertumbuh tambah tinggi, tidak bisa bertumbuh tambah besar dan sehat. Yang pasti apa? Jadi terhambat pertumbuhannya. Sama halnya dengan kerohanian kita. Kalau jasmaninya kita sendiri membutuhkan makanan untuk kita bertumbuh setiap hari, kerohanian kita juga sama. Perlu makanan. Apa makanan rohaninya kita? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan rohaninya kita setiap hari. Dengan rajin membaca firman Tuhan, rajin membaca Alkitab setiap hari, itu akan membuat apa? Kerohaniannya kita semakin bertumbuh. Jadi lebih sehat, jadi lebih kuat. Karena apa? Dikasih makan setiap hari. Nah, adik-adik, jangan lupa setiap hari selalu baca Alkitab. Mungkin di rumah ada adik-adik yang waktu baca, "Kak, aku nggak ngerti, ini maksudnya apa ya? Aku sudah baca tapi nggak ngerti, Kak." Ingat, kalian berdoa minta hikmat Tuhan, minta pengertian dari Tuhan, dan juga kalian bisa tanyakan ke papa mama. Misalnya bagian yang mana yang kalian tidak mengerti, kalian bisa tanyakan ke papa mama. Atau ke kakak-kakak Eagle Kids, atau ke
kakek nenek misalnya yang ada di rumah. Supaya apa? Ketika kalian membaca, kalian juga bisa mengerti isi dari firman Tuhan. Dan semakin bertumbuh setiap hari kerohaniannya. Karena apa? Sudah diberi makan firman Tuhan setiap hari. Selain baca Alkitab atau membaca firman Tuhan, apalagi ya yang bisa membuat kerohaniannya kita bertumbuh? Kerohaniannya kita juga bisa bertumbuh melalui yang namanya doa, adik-adik. Ya, melalui doa. Doa setiap hari. Doa adalah kita berbicara kepada Tuhan. Alat komunikasinya kita kepada Tuhan. Jadi dalam doanya kita bisa ngobrol banyak hal kepada Tuhan. Bisa menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Apa saja yang kamu ingin katakan atau kamu ingin ceritakan bisa melalui doa. Setiap hari pastinya. Nah, adik-adik, kalau misalkan kita rajin berdoa, itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengerti isi hati Tuhan. Semakin kita mengerti isi hati Tuhan, kita akan semakin mengasihi Tuhan. Nah, mungkin adik-adik selama ini hanya berdoa untuk dirimu sendiri saja. Tapi ketika kalian mengerti isi hati Tuhan, mengasihi Tuhan, kalian bertumbuh setiap harinya dalam doamu. Doa yang tadi awalnya hanya untuk diri sendiri, lama-lama akan menjadi doa yang untuk orang lain. Kalian akan ingat waktu kalian lagi berdoa untuk dirimu sendiri, tiba-tiba kamu ingat, oh iya, temanku si A lagi sakit. Lalu kalian ingat mendoakan temanmu buat kesembuhan temanmu. Waktu kalian lagi berdoa, tiba-tiba kalian ingat, oh iya, kemarin ada temanku yang susah mengerjakan pekerjaan sekolahnya, mengerjakan PR-nya, atau apapun. Kalian ingat, kalian berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada temanmu untuk bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya, pekerjaan sekolahnya. Itu namanya kita bertumbuh di dalam doanya kita. Tidak hanya berdoa untuk diri sendiri lagi, tapi mulai berdoa untuk orang lain. Kalian juga bisa mulai berdoa untuk gereja, berdoa untuk kota, atau kalian juga bisa berdoa untuk kakak-kakak Eagle Kids dan teman-temanmu di sekolah. Ketika kita bertumbuh, kerohaniannya kita semakin bertumbuh setiap hari. Ingat, karena apa? Kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita baca Alkitab setiap hari. Kita berdoa setiap hari. Itu yang membuat apa? Kerohaniannya kita semakin bertumbuh, menjadi lebih kuat. Seperti dalam Alkitab, di 2 Petrus pasal 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Adik-adik mau? Adik-adik yang di rumah? Kalian mau bertumbuh sama-sama kerohaniannya? Ingat tadi ada 3 hal apa aja? Yang pertama, beribadah sungguh-sungguh. Yang kedua, kita bertumbuh melalui membaca Alkitab setiap hari. Dan yang ketiga, kita bertumbuh melalui doa-doanya kita. Sama-sama kakak katakan seperti ini. I grow up knowing, serving, and loving you. Sekali lagi katakan sama-sama kakak. I grow up knowing, serving, and loving you. Nah, jangan lupa adik-adik, ayat Alkitab yang tadi kita baca dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jangan lupa kalian hafalkan ya. Setelah ini kalian bisa hafalkan di depan papa mama. Oke? Sekarang ayo sama-sama semua bisa bangkit berdiri.
kita akan berdoa sama-sama untuk gereja dan juga untuk kakak-kakak Eagle Kids. Walaupun kita nggak bisa beribadah bersama-sama saat ini, tapi percaya kita tetap punya kesatuan hati dan kita mau berdoa bersama-sama untuk gereja dan kakak-kakak Eagle Kids. Kalian bisa arahkan tangan kananmu ke layar TV atau ke handphone, gadget kalian. Kalian bisa tutup matamu sama-sama. Ya, kita berdoa sama-sama. Kakak yang akan pimpin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami sehingga kami bisa beribadah setiap hari dari rumah-rumah kami Tuhan. Walaupun kami belum bisa beribadah sama-sama di gereja, kami mau berkati Tuhan gereja kami Tuhan. Agar gereja kami juga terus bertumbuh Tuhan. Kasih Tuhan, dan hari-hari ini gereja kami juga Tuhan semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan setiap kami anak-anak Tuhan juga akan beribadah bersama-sama nantinya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk gereja kami, Kau terus pakai Tuhan. Gereja kami jadi besar dan lebih mengasihi jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan. Dan memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak Eagle Kids kami Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan berkati. Berkati kesehatan mereka, berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Dan apapun Tuhan yang mereka lakukan hari-hari ini Tuhan. Biar semuanya juga Tuhan memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kakak-kakak kami dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, kalian bisa angkat kedua tanganmu. Tutup matamu sama-sama, tetap dalam sikap berdoa. Haleluya. I love you Jesus. I grow up knowing you. I love you. I love you Jesus. I grow up serving you. Angkat tanganmu. I love you Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai setiap kita dimanapun kita berada dan memberkati setiap anak-anak Tuhan di rumah masing-masing. Setiap langkah kaki kami Tuhan di dalam tuntunanmu, dalam pimpinanmu, dan dalam perlindunganmu untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan hari ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, wow Kak Moni sudah gak sabar nih kepingin bikin aktivitas bersama-sama dengan adik-adik semua. Hari ini kita mau bikin apa ya? Kak Monik dari tadi ngeliatin ibadah semuanya pakai baju ada bunga-bunganya, dekorasinya bunga-bunga. Kak Monik juga dong gak mau kalah. Kita mau sama-sama ya bikin aktivitas hari ini, yaitu kita akan sama-sama membuat bunga. Wow, bagus ya. Kita akan sama-sama membuat, tapi
seperti biasa, kita mau siapkan dulu peralatannya. Yang pertama, kita membutuhkan apa ini? Seperti biasa, kita membutuhkan kertas. Kertasnya terserah, mau besar mau kecil, it's okay. Lalu yang kedua, kita juga perlu ini kali ini. Origami atau kertas lipat. Nggak punya, it's okay. Adik-adik juga bisa pakai kertas putih. Lalu nanti dikasih warna. Ya, nanti kita sudah jadi deh kertasnya berwarna, ya kan? It's okay. Lalu berikutnya kita juga perlu lem atau double tip kalau nggak ada. Ya, kita juga perlukan pensil warna, crayon atau spidol. Ya, lalu kita juga perlu untuk nanti kita makan gambar akarnya, gambar daunnya. Kita perlu bantuan ballpoint atau pensil. Kak Monik mau pakai spidol aja biar terang. Ya, oke, sudah siap semuanya? Alat-alatnya mulai disiapkan. Sudah? Let's go. Kita mau ambil kertasnya dulu, disiapkan kertasnya. Lalu kita ambil origami atau kertas lipat. Ya, kita akan lipat. Lihat nih, seperti Kak Monik, ikutin Kak Monik ya. Kita akan lipat kecil seperti ini. Yang atasnya dulu. Ya, kira-kira kalau diukur kira-kira 1 cm aja cukup. Ya, karena kita akan membuat kipasnya, mau bikin kelopak bunganya. Lalu kalau sudah seperti ini, lipat berbalik. Ya, kita lakukan seterusnya. Wah, depan, belakang, atau gini, atas, bawah. Wah, Kak Monik sudah hampir selesai. Nih, Kak Monik laut bawah ya. Nah, seperti ini. Sudah jadi seperti ini. Lalu kita mau kaitkan sisi kanan dan sisi kiri kertas lipat kita. Ya, kita lipat jadi 2 seperti ini. Wow. Lalu ditekan-tekan. Sudah jadi nih kelopak bunganya. Kak, ini kok buka-buka? Kita perlu apa? Ya, kita perlu lem. Ya, Anda punya lem, it's okay. Bisa pakai double tip. Bisa kalau mau pakai stapler, ingat minta bantuan papa mama ya, karena itu berbahaya. Oke, sudah jadi seperti ini ya. Lalu kita akan tempelkan ke kertas warna putih yang sudah kita miliki. Siapin, lalu di kertas putih kita akan kasih lem. Beri lem secukupnya aja. Ya. Atau double tip juga oke, boleh. Lalu kita mau tempelkan kelopak bunganya. Wih, cantik sekali nih. Kalau sudah, apa ini? Yang belum? Ya, daunnya belum. Lalu yang di bawah, apa namanya? Bukan batang, itu namanya akar. Ya, kita mau sama-sama bikin ya. Sekarang, oke, siapkan spidolnya atau pensil atau bolpennya, kita akan gambar. Caranya bikin garis lurus, 2 garis lurus seperti ini. Ya, sudah? Lalu kita beri rantingnya sisi kanan. Di sisi kirinya kita mau beri ranting lagi. It's okay. Mau ditambah lagi juga boleh, Kak Monik, cukup 2 aja. Nanti adik-adik tambahin sendiri ya. Lalu kalau sudah, kita mau beri yang warna hijau apa? Iya, daun. Kita mau berikan gambar daun.
gambar daun. Bikin elips seperti ini ya. Daun. Wow, sudah berbentuk daun. Sisi satunya yang bawah juga Kak Monik akan gambar daun. Oke. Lalu yang di bawah tadi, yang Kak Monik bilang apa itu? Akar. Ya, kita akan gambar akarnya. Caranya gimana? Wah, gampang kalau gambar akar. Tinggal seret. Kasih serabut. Jadi deh. Lalu kita akan seperti biasa. Tadi sudah kita siapkan apa? Pensil warna. Kita akan mewarna bersama-sama. Are you ready? Yeah. Kita mau ambil ya. Kalau batangnya pohon atau bunga, warna apa ya? Ini seperti Kak Monik punya coklat. Ya, kita mau ambil warna coklat. Lalu kita mau warna. Wih, ya boleh pakai pensil warna. Ingat saat mewarna jangan sampai keluar garis ya. Pelan-pelan aja, nggak usah keburu-buru, it's okay. Kita warna. Lalu di nanting-nantingnya gini kita kasih warna coklat. Oh, Kak Monik kelewat garis. Adik-adik jangan sampai ya. Jangan sampai kelewat garis. Lalu akarnya Kak Monik mau kasih warna coklat deh biar kelihatan ini akar. Ya, sudah seperti ini. Lalu kita beri warna hijau untuk apanya? Daun. Ya, warna daun. Oh, Kak Monik yang lihat hijau ini aja. Hijau ya, kita warna. Warna hijau. Di warna yang rapi. Nanti adik-adik juga bisa bikin yang kecil-kecil. Melipat lagi. It's okay ditambahin. Bikin lipatan-lipatan seperti ini di pinggir-pinggirnya boleh juga, jadi bagus malah. Wow. Ya, daunnya sudah warna hijau. Penuhin ya sampai penuh. Campur selesai. Oke, kita letakkan pensil warnanya. Yang terpenting adalah kita mau tuliskan hari ini firmannya tentang apa ya? Kita mau sama-sama tuliskan grow. Ayo kita mau sama-sama tuliskan ya big message kita pada hari ini. Yuk ikutin Kak Monik. Kita mau tuliskan grow. G-R-O-W atau bahasa Indonesianya G, ikutin Kak Monik. G, R, O, apa? Bener, W atau W. Grow. Sudah jadi nih aktivitas kita membuat bunga. Ingat, I'll grow up to knowing you, to loving you, and to serving you. Sekali lagi, kita mau sama-sama lebih semangat lagi ya. I'll grow up to knowing, loving, and serving you. Bye-bye. Nah, adik-adik di rumah sama juga dengan seperti kita. Kalau kita mau bertumbuh secara iman dan kerohanian, kita harus tertanam dalam sebuah gereja dan juga setia mengikuti ibadah. Pastinya ibadah Eagle Kids ya adik-adik. Nah, setiap hari juga kita harus baca firman Tuhan dan juga berdoa
Supaya apa? Supaya kita semakin kuat dan juga kita semakin mencintai Tuhan, semakin mengetahui dan mengenal Tuhan dan juga melayani Tuhan. I grow up knowing, serving, and loving you. Ikutin kakak-kakak di sini ya semuanya dari rumah. I grow up knowing, serving, and loving you.